Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to introduce my name. My name is Ana Mardia. You can call me Mbak Ana or Kak Ana. I am an English student in Nusantara PGRI Kediri, and right now I'm here is doing my PLP program, and I will be helping Bu Dewi teaching English subject in Man 1 Kota Kediri, especially in the 10th grade. So our today topic is pronoun. I'm sure that some of you already heard about pronoun. Di antara kalian tuh pasti udah ada nih yang tahu pronoun gitu. Udah ada yang pernah dengar kata pronoun pasti. Nah, pronoun itu adalah part of speech. Yang mana part of speech itu ada noun, ada conjunction, ada verb, ada adjective, dan ada adverb dan lain-lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pronoun, dan tujuan capaian belajar hari ini itu adalah agar kalian tahu apa sih fungsi pronoun itu, apa sih kegunaannya pronoun, dan berapa jenis sih pronoun itu, dan kalian diharapkan bisa menggunakan atau mengaplikasikan pronoun secara tepat di dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, pronoun itu simpelnya adalah kata ganti. Nah, ini kata ganti. Kemudian apa sih yang diganti? Kata ganti maksudnya apa sih yang diganti di dalam pronoun ini? Yang diganti itu adalah noun. Saya yakin kalian pasti udah tahu apa itu noun. Noun itu adalah kata benda. Jadi dia bisa menunjukkan sebuah benda, misalnya pena, bisa juga buku. Dan juga noun ini itu bisa juga menunjuk untuk nama manusia gitu, atau juga hewan. Nah, itu semua disebut dengan noun. Nah, pronoun itu sendiri ada 4 jenis. Yang pertama ada subjective pronoun, ada objective pronoun, nanti ada possessive, kemudian ada reflective. Sekarang yang akan pertama kali kita bahas adalah subjective pronoun, yaitu ada I, you, we, they, she, he, dan it. Semua ini itu adalah subjective pronoun, yang mana dia itu fungsinya sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Kita perlu rewind lagi sedikit, bahwa di dalam kalimat bahasa Inggris itu at least there is subject, verb, dan kita juga bisa menambahkan objek. Nah, yang penting dalam kalimat bahasa Inggris itu. Jadi posisi dari subjective pronoun itu di dalam sebuah kalimat itu menjadi sebuah subjek. Kemudian di objective pronoun ada me, you, us, them, her, him, dan it. Kita bisa lihat nih langsung ke contohnya. Siska gives me a book. Siska di dalam kalimat ini itu sebagai subjek, dan gives itu adalah verb. Kemudian me, di dalam kalimat ini me itu berposisi sebagai objek. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kita bisa membedakan yang mana subjeknya, yang mana verbnya, dan yang mana objeknya. Udah susunannya ini udah sesuai. Kenapa me ini dia ditulis menjadi me, kenapa nggak I gitu? Padahal artinya Siska memberi saya sebuah buku. Saya itu kan juga bisa I nih. Tapi kenapa di sini dia ditulisnya me? Itu karena me di sini itu, saya di sini di dalam kalimat ini itu adalah objek, bukan subjek gitu. Subjeknya itu adalah Siska. Nah, Siska ini kita juga bisa menggantinya menggunakan pronoun she. Karena Siska adalah perempuan, maka kata gantinya adalah she. Kemudian ada I visited him yesterday. I di dalam kalimat ini adalah subjek, visited itu verb, kemudian him itu adalah objeknya. Dan di sini juga ketambahan yesterday, yaitu adverb of time, keterangan waktu. Kemudian kita bisa lihat yang mana subjeknya, yang mana subjek pronounnya, yang mana objective pronoun. Nah, di kalimat ini kenapa dia menggunakan visited? Karena ada adverb of time, past, ini masa lampau,
maka dia menggunakan verb 2. Kemudian contoh yang ketiga ada they went to Bali. Mereka pergi ke Bali. Nah, they ini adalah subjective pronoun, kata ganti untuk mereka. Pronoun they ini kata ganti, dia mengganti sebuah noun. Nah, they ini bisa aja makna tersimpannya bisa Zahra atau bisa Zidan gitu. Itu kan mereka gitu. Bisa aja kalimatnya itu kalau misalnya kita tidak mau menggunakan pronoun, itu bisa menjadi Zahra and Zidan went to Bali. Tetapi karena di kalimat ini kita menggantinya dengan pronoun, maka ditulislah they went to Bali. Mereka pergi ke Bali. Selanjutnya ada possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive. Possessive itu secara umum adalah untuk mengungkapkan kepemilikan. Jadi baik possessive adjective dan possessive pronoun itu memiliki arti yang menunjukkan sebuah kepemilikan dari sebuah benda. Nah, kemudian apa nih bedanya possessive adjective dan possessive pronoun? Ketika dua-duanya itu both of them is indicate the same meaning. Dua-duanya itu mempunyai arti yang sama, yaitu menunjukkan kepemilikan. Nah, bedanya possessive adjective dan possessive pronoun itu ada pada struktur katanya. Jadi, di possessive adjective kita punya my, your, our, their, his, her, it. Di possessive pronoun kita mempunyai mine, artinya itu milik saya, yours milik kamu, ours milik kita, theirs milik mereka, his milik dia laki-laki untuk laki-laki penggunanya, kemudian hers milik dia perempuan. Nah, kalau di possessive adjective itu kita harus menambahkan noun setelah kalimat my, setelah kata your itu kita harus menambahkan noun. Strukturnya memang seperti itu. We have to add noun after the possessive adjective. Seperti contoh kita menambahkan noun book misalnya, my book, your book, our book, his car, her cat. Nah, itu semuanya harus ditambahkan dengan noun karena itu sudah formulasinya gitu. Struktur kalimatnya harus ditambahkan dengan noun. Jika tidak memiliki noun, berarti that's a wrong words gitu. Itu adalah susunan kata yang salah. Sebaliknya, di possessive pronoun kita tidak membutuhkan yang namanya tambahan noun lagi. Jadi possessive pronoun itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya noun tambahan. Kita lihat aja langsung ke contohnya. I have read my book. Saya sudah membaca buku saya. Di sini indicates kepemilikan buku saya. Jadi ini mengidentifikasi bahwa buku yang dibaca itu adalah buku milik saya gitu, bukan buku milik orang lain. Nah, ini udah jelas bahwa di sini adalah menggunakan possessive adjective karena dia ada ketambahan noun. Kemudian he has done his homework. He itu adalah subjek, has done itu adalah verb, kemudian his homework itu adalah possessive adjective. Di kalimat ini di susunan kata his homework itu menunjukkan bahwa PR-nya siapa sih yang dikerjakan itu? PR milik siapa sih yang dikerjakan? PR yang dikerjakan itu adalah milik dia laki-laki gitu. PR yang setelah selesai itu adalah PR dia laki-laki, bukan PR orang lain. Selanjutnya ada the bicycle is mine. The bicycle itu adalah subjek, is itu verb, kemudian mine. Nah, mine ini adalah possessive pronoun. Nah, bisa dilihat bahwa setelah mine itu tidak ada noun lagi. Nah, jadi dia langsung menuliskan mine setelah verbnya, yang mana menunjukkan arti bahwa ini adalah sepeda saya, bukan sepeda orang lain gitu. Jadi menunjukkan kepemilikan sebuah sepeda. Kemudian the book on the table is his. Buku di atas meja adalah milik dia laki-laki. Seperti yang sebelumnya, ini menunjukkan kepemilikan.
miliknya siapa buku tadi? Itu buku milik dia laki-laki gitu. Menegaskan bahwa buku itu milik dia laki-laki dan dia nggak ketambahan noun setelah his, setelah possessive pronounnya. Nah, selanjutnya ada refleksif. Refleksif itu untuk menyatakan statement yang artinya diri sendiri gitu. Di refleksif ini, di refleksif pronoun itu ada myself, artinya diri saya sendiri, yourself, dirimu sendiri, ourselves, diri kita sendiri, themselves, diri mereka sendiri, himself, dirinya sendiri untuk digunakan untuk laki-laki penggunaannya, kemudian herself, dirinya sendiri untuk perempuan, dan itself untuk penggunaan pada benda ataupun pada hewan. Nah, contoh langsung. I spoke to myself. Saya berbicara kepada diri saya sendiri. Itu dikuatkan bahwa saya itu berbicara kepada diri saya sendiri, bukan kepada orang lain gitu. I spoke to myself. Saya bicara kepada diri saya sendiri. Misalnya, I spoke to myself that Maudy Ayunda is a really cool person. Maudy Ayunda itu adalah orang yang keren banget gitu. Dan itu saya tegaskan dengan I spoke to myself that Maudy Ayunda is a really cool person. Saya berbicara kepada diri saya sendiri bahwa Maudy Ayunda itu adalah orang yang keren. Selanjutnya ada he goes to school by himself. He di dalam kalimat ini posisinya sebagai subjek. Kemudian goes itu verb. Kemudian di akhir kalimat ini ada himself yang menunjukkan, yang menguatkan diri sendiri, yang artinya he goes to school by himself. Dia laki-laki pergi ke sekolah sendirian. Ini menegaskan bahwa dia laki-laki itu pergi sekolah sendiri, tidak diantar orang lain, tidak diantar ayahnya, tidak bareng temannya, tapi dia berangkat sekolah itu sendirian gitu. Thank you. Mungkin sekian penjelasan saya hari ini. If you have any question, don't hesitate to ask me. Just chat me in my WhatsApp, or you can also ask in our WhatsApp group. I will answer your question as fast as possible. So thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.